Pada sore hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bersama-sama tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Satu peristiwa yang sangat-sangat historis, ya, tidak bisa disangkal oleh setiap orang Kristen bahwa sesungguhnya Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan bagi saudara dan saya, ini harus menjadi satu perenungan yang sungguh amat dalam dan serius, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu menunjukkan atau membuktikan betapa seriusnya dosa itu. Sekecil apapun dosa yang saudara pernah lakukan, itu cukup untuk menghantar Yesus sampai di atas dan kejahatan saudara dan saya. Maka untuk ke depan kita harus sungguh berhati-hati agar tidak berbuat dosa yang mengecewakan hati Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib menandakan bahwa tidak ada korban apapun yang pernah atau yang bisa diberikan oleh manusia untuk menjadi penghapus dosa. Dalam Perjanjian Lama kita pelajari tentang berbagai jenis dan berbagai macam pengorbanan orang-orang Yahudi untuk dosa-dosa mereka. Tetapi terbukti bahwa korban-korban yang mereka persembahkan itu tidak cukup untuk menghilangkan bahkan dosa yang paling kecil sekalipun. Yang berikut, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu menandakan bahwa tidak ada perbuatan baik, tidak ada kesalehan, tidak ada amal yang bisa untuk membuat saudara kembali kepada Allah. Oleh karena itu maka salib harus ada untuk menjadi jembatan keselamatan saudara dan saya. Kematian Kristus di atas kayu salib menandakan bahwa betapa mahalnya keselamatan itu. Kita terbuai dengan keselamatan adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma. Kita sebagai penerima keselamatan itu memang kita harus bersyukur bahwa kita diselamatkan tanpa harus memberikan sepeser pun, tanpa harus melakukan satu perbuatan baik pun. Tetapi dari sisi Tuhan yang melakukan karya penyelamatan itu, Dia telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat mahal. Ayat yang dibaca oleh Pak Atta, kalau tidak salah tadi itu, salah satunya dari Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah, ya, kasih Allah itu begitu besar, tetapi kasih Allah itu diwujudkan dengan pengorbanan anaknya yang tunggal. Ini bukan sesuatu yang gampang, saudara, tetapi itulah kenyataan bahwa betapa mahalnya jiwa seorang berdosa itu sehingga Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan karena itu saya berharap bahwa perayaan Paskah bukan sekedar seremonial, kalender tahunan gereja, tetapi hendaknya kita selalu mengisi dengan perenungan-perenungan secara personal dan secara komunal, secara lebih dalam, sehingga kehidupan kita dapat terus menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita akan membaca satu bagian Alkitab yang juga sangat erat hubungannya dengan korban Kristus di atas kayu salib, yang saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 dengan ayat yang ke-22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan,
tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yunani yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Dan dari bacaan yang kita baca ini, saudara-saudara, jelas apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus di dalam perikop ini. Yaitu Paulus mau memperkenalkan kepada mereka karya Allah di atas kayu salib itu. Ya. Supaya mereka mengerti, supaya mereka tahu, dan dengan demikian mereka dapat memperlakukan diri sebagai salib itu. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini perlu juga menjadi pemahaman bagi kita sebagai orang-orang Kristen, karena terlalu banyak orang-orang Kristen di Indonesia. Ya, puji Tuhan, saya sudah mengunjungi beberapa daerah Kristen di Indonesia, dan saya seringkali menemukan bahwa kekristenan itu hanya sebatas identitas. Supaya memenuhi salah satu persyaratan sebagai warga negara Indonesia, maka di KTP-nya itu harus ada identitas agamawi. Dan daerah-daerah Kristen di Indonesia itu cukup tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi sangat disayangkan bahwa pemahaman Kristiani, pemahaman terhadap salib Kristus itu sangat-sangat kurang. Dan oleh karena itu maka perayaan Paskah seperti ini harus kembali didengungkan, dikumandangkan. Betapa kasih Allah, betapa kemurahan Allah itu nyata sungguh di atas kayu salib. Dan dengan pemahaman terhadap salib itu, maka kita akan dapat menyikapi secara benar apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Nah, oleh karena itu maka dari bacaan ini saya berikan judul khotbah Kuasa Salib Kristus. Apa yang menjadi dampak ya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh yakin, yang kemudian sungguh-sungguh menerima pengorbanan Kristus itu di atas kayu salib bagi dirinya secara pribadi. Dan dari bacaan kita ini, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama yang saya temukan adalah bahwa salib itu merupakan jalan bagi orang-orang berdosa untuk mendekat kepada Allah. Ya. Ayat 11 sampai 13 berkata,
Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kamu pada waktu itu tanpa pengharapan. Pada waktu itu kamu hidup tanpa Allah di dalam dunia. Ya, jadi Paulus mau memperlihatkan kepada orang-orang Yunani bahwa kamu dahulu itu adalah orang-orang yang memang selayaknya dibinasakan oleh karena kamu hidup di luar Tuhan, kamu di luar anugerah Allah, dan kamu selama hidup di dunia ini, kamu hidup sesungguhnya tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam hidup kamu. Itu suatu fakta, suatu realita yang tidak bisa dipungkiri oleh saudara dan saya dan juga khusus oleh orang-orang Yunani bahwa betul kami ini adalah orang-orang yang dulunya itu tanpa Tuhan, dan karena itu maka diistilahkan di dalam surat Paulus ini sebagai orang-orang yang dulu jauh, ya. Kamu yang dahulu jauh dari Allah, ya. Tetapi yang sekarang sudah menjadi dekat oleh karena Yesus telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dan dengan jalan itu kamu memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Kamu beroleh bagian di dalam segala hal yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel, bagi orang-orang bersunat, bagi orang Yahudi, dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, ini penting saudara, bahwa tanpa salib manusia mustahil untuk bisa berelasi kembali dengan Tuhan. Ya. Berbagai konsep bisa dibangun oleh manusia. Ya. Salah satunya adalah dengan konsep perbuatan baik, amal, kesalehan, etika yang tinggi. Ya. Tetapi kalau saudara memperhatikan dalam satu buklet dari kalangan mahasiswa sekolah teologi itu, 4 dasar hukum rohani, itu di dalamnya itu ada sebuah perjalanan atau ada sebuah dataran tinggi yang kemudian tiba-tiba di tengah-tengahnya itu ada sebuah jurang yang dalam, memutuskan satu bagian dengan bagian yang lain dari dataran tinggi itu, dan di atasnya sesungguhnya ada jalan, tetapi jalan itu telah terputus oleh karena ada sebuah retakan yang besar dan dalam yang tidak bisa diseberangi. Nah, kemudian di dalam peragaan gambar itu ada jembatan-jembatan yang dibuat oleh manusia. Salah satunya adalah agama. Manusia menciptakan agama karena dengan konsep agama mereka mau hidup teratur, mereka mau hidup tidak teratur, tidak teratur. Ya, mereka mau hidup teratur. Dengan keteraturan itu mereka anggap mereka bisa menghubungkan antara dua belahan tanah yang telah terpisah oleh karena retakan tanah itu. Tetapi kemudian terbukti bahwa agama tidak bisa menghubungkan lagi kedua jalan itu. Nah, oleh karena itu selalu saya katakan kepada saudara-saudara kita di berbagai daerah Kristen di Indonesia bahwa kekristenan itu tidak layak untuk dibanggakan oleh karena agama Kristen itu tidak menjadi jaminan untuk saudara masuk surga. Saudara-saudara yang ada di Zoom ini, saya mau tanamkan ini kepada saudara bahwa kekristenan bukan sesuatu yang layak untuk dibanggakan karena kekristenan tidak menjamin sedikit pun untuk saudara dekat kepada Tuhan. Agama adalah buatan manusia. Nah, yang kedua yang seringkali di dalam peragaan gambar 4 hukum rohani itu adalah etika dengan berperilaku baik. Agak mirip-mirip dengan agama tadi. Yang lupa saja ya. Dengan amal saleh. Ya. Jadi manusia melakukan hal-hal yang baik, yang mereka anggap baik, yang mereka asumsikan baik.
Tetapi saudara-saudara, apa yang bisa diharapkan dari orang yang sudah rusak itu? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang baik sementara hakikat hidupnya adalah dosa, hakikat hidupnya adalah najis, hakikat hidupnya adalah kotor. Kebaikan manusia, kata Nabi Yesaya, itu seperti kain yang lara. Ibu-ibu kalau pergi ke, ya yang biasa di dapur itu, saya suka di dapur juga, saudara, dan kalau satu saat saya datang ke dapur itu dan menemukan kain lap yang dibiarkan terbengkalai oleh anak saya atau istri saya, itu kadang-kadang saya merasa jijik untuk memegangnya karena memang itu satu kain yang semua sampah, semua kotoran ada di situ. Ada minyak di situ, ada asap di situ, ada arang di situ, segala macam, bahkan berlendir-lendir itu. Itulah kebaikan manusia menurut Yesaya. Kebaikan manusia itu bagaikan kain yang lara. Nah, oleh karena itu apa yang bisa diharapkan dari manusia? Nah, makanya saudara-saudara, saya cukup tersentak juga kalau ada pendeta di Indonesia yang mengatakan bahwa orang bisa masuk surga karena perbuatan baik. Wah, ini implikasi teologinya sangat dalam, saudara-saudara. Kalau manusia bisa masuk surga karena perbuatan baik, untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Justru karena manusia tidak bisa berbuat baik, tidak bisa mencapai sesuatu yang baik di dalam hidupnya, maka Yesus harus mati. Tapi heran, pendeta ini mengatakan dengan perbuatan baik, manusia bisa masuk surga. Jadi, jangan sampai saudara membangun satu konsep teologi yang aneh-aneh, bahwa dengan berbuat baik, manusia masuk surga. Kalau saudara mengatakan perbuatan baik itu bisa membuat masuk surga, selain tadi tidak perlu Yesus mati di atas kayu salib, konsep keselamatan karena perbuatan baik itu juga secara langsung meniadakan anugerah. Karena anugerah diberikan Allah kepada manusia itu, karena manusia tidak bisa lagi berbuat sesuatu untuk keselamatan dirinya sendiri, maka Allah memberikan anugerah. Jadi, saudara hanya pilih, mau pilih anugerah atau mau pilih perbuatan baik. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa korban Kristus di atas kayu salib itu adalah satu-satunya penghubung yang pasti antara Allah dengan manusia. Ini Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 7 ayat 24 ayat 25. Siapa Paulus ini? Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 mulai, dia katakan pendirian terhadap hukum Taurat adalah sempurna. Sangat sempurna menurut standar hukum Taurat. Tetapi kemudian setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, apa yang dulu kuanggap untung itu ternyata sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks Roma pasal 7, khususnya di ayat 14, dia berkata, kita ini terjual di bawah kuasa dosa. Lalu ketika manusia terjual di bawah kuasa dosa itu, dia berupaya dengan segala daya kemampuan yang ada pada dirinya untuk mencoba melepaskan diri. Tetapi akhirnya dia sampai di ayat yang ke-24, dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah pertanyaan retorika. Ya. Yang sekaligus merefleksikan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Paulus tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan segala perbuatan baik dan juga dengan mentaati hukum Taurat. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh ini? Lalu dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi itu jelas satu kesimpulan akhir dari Rasul Paulus bahwa dia diselamatkan bukan karena melaksanakan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik yang dia bisa capai dalam hidupnya,
tetapi semata-mata oleh karena Yesus mati di atas kayu salib, maka dia bisa berelasi dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya maka kuasa salib yang pertama dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 adalah salib itu menjadi penghubung antara orang-orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Ya. Nah, yang kedua, apa dampak, apa kuasa dari salib Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib itu? Ya. Di dalam ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa salib itu membatalkan hukum Taurat. Ya, artinya menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, dan dengan itu maka kematian Kristus di atas kayu salib dapat mempersatukan antar dua kelompok manusia yang saling berteru satu dengan yang lain. Orang-orang Yahudi itu selalu menganggap diri lebih suci, lebih saleh, dan tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa manapun di atas muka bumi ini, oleh karena dalam pandangan orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa lain itu adalah najis. Karena itu maka Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada perempuan Kanaan, tidak pantas untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Itu adalah satu pernyataan Yesus yang berlatar belakang konsep orang-orang Yahudi bahwa bangsa-bangsa lain itu najis yang tidak pantas untuk bergaul dengan bangsa Yahudi. Tetapi pada pihak lain, bangsa Yunani juga menganggap diri bangsa yang superior, oleh karena bangsa Yunani adalah pemikir-pemikir ulung yang kita kenal dan dunia mengenalnya sampai pada saat ini, bahwa orang-orang Yunani adalah filsuf-filsuf yang terkenal. Nah, salah satu konsep religius daripada orang-orang Yunani terhadap filsafat ini adalah bahwa dengan filsafat yang tinggi atau semakin tingginya filsafat seseorang itu, maka keselamatan atau surga itu semakin dekat bagi mereka. Dan karena itu mereka terus berjuang untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan baru. Antusias mereka terhadap sesuatu yang baru itu sangat tinggi. Itu kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, oleh karena kepandaian karena kepintaran itu, maka orang-orang Yunani beranggapan bahwa orang Yahudi itu bodoh. Bangsa yang bodoh. Masa percaya kepada salib lalu selamat. Ya. Sedangkan kita saja belajar setengah mati pagi, sore, siang, malam. Kita belajar begitu serius dan begitu susah. Tidak begitu gampang untuk mendapatkan surga. Masa orang-orang Yahudi hanya percaya salib saja mereka diselamatkan. Tetapi kemudian dalam kitab Korintus itu Paulus berkata, Allah memilih orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar. Apa maksud ayat itu? Bukan berarti Paulus itu setuju dengan kebodohan. Ya, kalau kita baca di dalam surat-suratnya yang lain, itu Paulus adalah seorang yang sangat juga menghargai dan berjuang sebegitu rupa untuk menguasai berbagai disiplin ilmu. Tetapi di dalam konteks pandangan orang Yunani terhadap orang
Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu yang percaya salib, ya, dia katakan bahwa kalau kamu menganggap orang-orang yang percaya salib itu bodoh, justru orang-orang bodoh ini dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang mengagung-agungkan filsafat itu. Nah, jadi yang disebut bodoh di dalam kitab Korintus itu adalah orang-orang yang dianggap bodoh oleh orang-orang Yunani karena percaya kepada salib, bukan orang-orang bodoh secara intelektual, secara teologikal. Nah, jadi saudara-saudara kekasih, dua kelompok ini itu tidak pernah akur, bagaikan anjing dan kucing. Tetapi justru dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka kedua kelompok yang tadinya saling bentrok, yang tadinya saling bertolak belakang, yang tadinya tidak pernah ada kedamaian di antara mereka itu dipersatukan. Dijadikan sebagai manusia baru, umat ciptaan Tuhan yang baru. Dan kemudian mereka keduanya hidup dalam damai sejahtera. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya salib itu di dalam kehidupan Kristen, karena hanya salib yang bisa mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda, baik latar belakang suku, baik tingkat pendidikan, baik tingkat status sosial, maupun juga status ekonomi. Karena kita melihat sekarang ini, saudara-saudara, berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan gereja yang mewujudkan gereja yang oikumenis. Seperti di Indonesia yang paling tua itu adalah DGI atau PGI. Ini upaya dari pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan aras, pimpinan-pimpinan aras nasional untuk ayo mari kita bersatu menciptakan PGI atau DGI. Diciptakan lagi PGPI, PI lebih dahulu. Persekutuan Injili Indonesia. Ayo mari kita semua yang berpaham Injili kita bergabung. Lalu kemudian muncul PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Bergabung, ayo mari kita wujudkan ini. Tetapi semakin manusia itu berupaya, PGI, PII, dan PGPI, itu gereja semakin terpecah belah. Oleh karena apa? Oleh karena manusia berjuang untuk mempersatukan secara organisasional. Padahal, saudara, itu adalah sebuah upaya yang mustahil. Karena memang sifat daripada gereja, hakikat daripada gereja itu adalah berbeda-beda. Paulus menganalogikannya sebagai tubuh di dalam surat-suratnya itu. Nah, ini juga kita baca di sini, ya, dipersatukan menjadi satu manusia baru. Nanti kita akan baca di ayat berikutnya. Nah, jadi apa yang bisa membuat gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di seluruh dunia itu bisa bersatu? Tidak bisa tidak, saudara-saudara, kalau masing-masing gereja memandang salib. Kalau masing-masing pribadi itu memandang salib, menerima salib di dalam kehidupannya, maka di salib itulah kita akan saling merangkulan satu dengan yang lain. Karena di salib kita akan menemukan cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta yang tanpa tuntutan apa-apa. Nah ini saudara, karena itu maka di kalender gereja secara nasional bahkan seluruh dunia ini, hal-hal seperti ini perlu untuk dikumandangkan supaya jangan sampai jarak di antara satu kelompok orang Kristen dengan kelompok yang lain itu makin jauh. Hanya oleh karena menekankan liturgi ini, hanya oleh karena menekankan budaya ini, gitu. Tetapi mari saudara-saudara, kita yang tadinya berjauhan, tadinya yang kita berbeda itu, mari kita saling memandang kepada salib. Masing-masing memandang kepada salib. Bahwa di salib itu, kita semua menemukan jalan keselamatan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka tidak ada satu alasan apapun untuk kita tidak bersatu
karena Kristus mati untuk semua orang. Jadi kalau ada di antara saudara di dalam grup ini yang masih tanda petik fanatik gereja, fanatik pendeta, hari ini kau harus bertobat. Karena mustahil saudara bisa menjadi saksi bagi orang lain kalau saudara masih terkungkung dalam satu komunitas yang eksklusif itu. Ya, jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu mempersatukan dua kelompok yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, ironis saudara ini bahwa gereja-gereja di Indonesia banyak yang ditolak oleh masyarakat bukan semata-mata karena faktor fanatisme dari kelompok mayoritas, tetapi karena ada provokasi juga dari kelompok-kelompok Kristen yang lainnya. Perkelahian antar pemuda-pemuda dari satu aliran gereja dan aliran gereja yang lain pernah ditayangkan di televisi hanya oleh karena masalah sepele. Nah, ini mengapa terjadi? Oleh karena bukan salib yang menjadi pusat kehidupannya, tetapi organisasi, tetapi liturgi gereja. Nah, karena itu maka mari kita merubah paradigma kekristenan kita dengan berfokus salib setiap saat dan di dalam segala aktivitas. Gereja-gereja besar memangsa gereja-gereja kecil karena mau hidup sendiri. Slogannya adalah unity, slogannya adalah kita satu. Tetapi di dalam prakteknya adalah saling mencekal, saling memusuhi satu dengan yang lain. Ya. Kalau selama ini kita mendengar ada demo dari kelompok-kelompok intoleran, tetapi belakangan ini di Indonesia ada demo dari kelompok pendeta-pendeta. Nah, apa faktor dari munculnya demo itu adalah karena perilaku-perilaku yang buruk secara leadership di dalam gereja itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang kedua. Kuasa dari salib Kristus adalah mempersatukan yang bermusuhan, mendamaikan yang bermusuhan. Kuasa salib yang ketiga adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata, dan ya, itu kalau saudara baca menginduk kepada ayat 15 itu, ya, mempersatukan Yahudi dan Yunani dan itu situ untuk memperdamaikan keduanya. Nah, sekarang keduanya itu menjadi satu kelompok yang disebut sebagai satu tubuh. Ya. Tubuh itu orang Yunani dan orang Yahudi. Bangsa pilihan dan bangsa-bangsa bukan pilihan Allah. Itu yang disebut sekarang sebagai satu tubuh oleh karena mereka telah mendapatkan perdamaian atau pendamaian itu di salib. Dan keduanya sekarang itu diperdamaikan dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dari Tuhan dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, kepada kamu yang tidak bersunat dan kepada mereka yang bersunat. Itu diberitakan damai, bahwa sekarang kamu sudah berdamai dengan Allah karena Dia, ya, karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, konsep perdamaian ini saudara-saudara itu muncul di dalam atau berlatar belakang dengan konsep dalam perjanjian lama itu.
bahwa oleh karena manusia berdosa, maka manusia itu tanpa sadar dia menjadi seteru dengan Allah. Maka untuk manusia bisa kembali kepada Allah itu perlu ada yang namanya korban pendamaian. Jadi itu ditetapkan di dalam Taurat Musa, ada beberapa jenis korban dan salah satunya adalah korban pendamaian. Ya. Imamat 5:10 berkata, yang kedua, nah ini burung tekukur yang kedua. Ya, tekukur yang pertama untuk penghapusan dosa dan tekukur yang kedua dikorbankan ya. Haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, jadi korban pendamaian yang dilakukan oleh imam-imam di dalam perjanjian lama untuk bangsa Israel adalah dengan maksud pada satu sisi untuk pengampunan dosa mereka dari Allah, tetapi pada sisi yang lain untuk membangun kembali relasi yang telah terputus dengan Allah itu karena dosa, dan relasi itu bisa terjalin kembali kalau dosa itu telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini jugalah yang kemudian menjadi landasan kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Pada satu sisi, dia mati untuk menghapus dosa seisi dunia atau menanggung hukuman karena dosa seisi dunia, tetapi pada sisi yang lain, kematian Kristus itu adalah untuk mendamaikan Allah atau untuk memenuhi tuntutan pendamaian dari Allah karena dosa-dosa manusia. Ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22, dikatakan bahwa juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Nah, ini sama ya, orang-orang Yunani tadi itu. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi kita ini adalah orang yang dulunya selalu bermusuhan dengan Allah, memusuhi Allah, baik di dalam hati kita yang merancangkan dosa, di dalam pikiran juga yang merancangkan dosa, yang kemudian itu nyata di dalam semua perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Itu adalah bukti-bukti bahwa kita ini bermusuhan dengan Allah atau memusuhi Allah. Tetapi sikap permusuhan dengan Allah itu telah dihilangkan dengan Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapuskan semua dosa-dosa dan kejahatan kita, dan kemudian menjadikan kita sebagai orang yang layak, yang pantas untuk datang kepada Allah karena kita dikuduskan oleh darah yang tertumpah di atas kayu salib. Ya, dalam Roma pasal 5 ayat 10-11 Paulus juga berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi saudara dan saya bukan lagi seterunya Allah, tetapi kita sekarang itu sekutunya Allah, oleh karena Yesus telah memperdamaikan kita, orang-orang yang berdosa, dengan Allah yang maha suci. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, betapa dahsyatnya salib itu. Oleh karena hanya dengan salib maka kita orang-orang yang bermusuhan, yang dimusuhi, yang berada di bawah hukuman Allah itu sekarang menjadi anak-anak Allah, menjadi kesayangan, bahkan menjadi biji matanya Tuhan.
Itulah kuasa salib yang ketiga. Dan kuasa salib yang keempat adalah bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah dasar gereja yang kuat. Ya, ayat yang ke-19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, dasar para rasul dan para nabi di sini berbicara mengenai ajaran-ajaran, berbicara mengenai kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jadi pondasinya adalah ajaran rasul-rasul dan nabi-nabi, dan Yesus adalah batu penjuru, batu yang utama yang dikatakan di dalam Kisah Rasul, yang dibuang oleh tukang-tukang, tetapi telah dipilih oleh Allah dan dijadikan sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Nah, bait Allah yang kudus. Seluruh bangunan rapi tersusun. Dan ini adalah deskripsi dari persekutuan orang-orang percaya, deskripsi dari gereja Tuhan, umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu adalah bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, ya, menunjuk kepada orang-orang Yunani, turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oh, jadi saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu Dia adalah bagian dari keseluruhan komponen bait Allah. Ya, rumah Allah, bangunan Allah, gereja Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada salib itu, ya tadi saya sudah katakan di poin sebelumnya itu, ya harusnya itu bersatu. Sehingga bagi saya, kesatuan gereja itu bukan sesuatu yang harus dirancang, bukan sesuatu yang harus diprogramkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Karakter Kristiani itu bukan sesuatu yang harus dikurikulumkan sebenarnya. Karena kesatuan gereja itu merupakan hasil, merupakan produk, merupakan buah dari orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Kehidupan yang baru, karakter Kristiani yang baru itu merupakan refleksi dari pembaharuan batin, pembaharuan pikiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupannya, karena dia atau orang itu telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, jadi kalau ada orang itu berkata bahwa saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan, tetapi perilakunya itu masih jahat, masih merancangkan sesuatu yang mencelakakan orang-orang lain, melakukan sesuatu yang berdampak buruk bagi sesama, ya ini bukan anak Tuhan. Ini artinya orang itu belum mengalami kuasa salib di dalam kehidupannya. Karena orang yang sungguh-sungguh telah mengalami kuasa salib di dalam hidupnya, maka unity itu sesuatu yang otomatis terjadi. Ya, lagu lama, susah. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, asal kau berlandas kepada ajaran para rasul dan para nabi, kau adalah saudaraku dan saudaraku. Tetapi sekarang gereja justru memandang suku,
Gereja justru mengelompok-ngelompok orang kaya itu sendiri, lalu orang miskin kasihan tersisihkan. Pernah ada gereja di Indonesia yang membuat gereja ibadah khusus untuk pembantu-pembantu. Ya, saya tidak tahu apa landasan pikir lain daripada gembala sidang untuk mengadakan itu, tapi dari luar, saudara-saudara, secara hipotesa, saya katakan bahwa inilah satu bukti bahwa majikan-majikan, bos-bos di dalam gereja itu belum rela untuk duduk berdampingan dengan pembantu-pembantu mereka di hadapan Tuhan di dalam gereja. Jadi kesatuan gereja belum terjadi. Oleh karena apa? Karena saya majikan, kau pembantu. Kau tidak pantas untuk duduk bersama berdampingan dengan aku di dalam gereja. Karena itu usulkan kepada gembala sidang supaya bikin ibadah khusus untuk pembantu-pembantu saya. Nah ini saudara, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sangat relevan dan sangat korektif. Oleh karena itu kalau masih ada saudara yang masih memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, itu sekarang sadar. Gereja itu hanya satu. Organisasi boleh banyak, tetapi organisme itu hanya satu. Tubuh Kristus itu boleh berbeda-beda bentuk, boleh berbeda-beda fungsi, tetapi sesungguhnya tubuh Kristus itu esa adanya. Karena itu di dalam Petrus 2 ayat 45 ini ajaran Rasul juga, ya. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-20 di atas tadi itu. Berkata begini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Yang ini dikutip juga, ditulis juga dalam Kisah Para Rasul. Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Dan biarlah, nah ini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, jadi saudara-saudara dan saya di dalam grup ini adalah batu, kalau di Indonesia itu batu bata, ya mungkin kalau di luar negeri itu hebel gitu ya. Saudara satu hebel, saya satu hebel, kemudian disusun berdampingan satu dengan yang lain, melekat erat satu dengan yang lain, baru kemudian bisa membentuk sebuah bangunan yang layak untuk dihuni. Tetapi kalau masing-masing batu itu berserakan seperti batu di kali, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita mau menjadi rumah rohani? Ya, jadi saudara dan saya yang ada di dalam grup ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita ini adalah pelopor-pelopor kesatuan gereja. Tetapi kalau saudara berpikir dan bertindak kebalikan dari apa yang Petrus katakan, yang Paulus katakan ini, maka saudara perlu merubah konsep berpikir saudara tentang pelayanan gereja Tuhan. Ya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di atas batu penjuru. Dan batu penjuru itu adalah Yesus. Gereja yang kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun adalah gereja yang berlandas kepada karya Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, paham-paham gereja yang kemudian memisahkan gereja itu dari gereja yang lain itu perlu dipikir ulang, karena kita boleh saja menekankan satu bentuk liturgi ibadah, boleh, itu sah. Kita boleh saja menekankan satu pengajaran yang mungkin tidak ditekankan di gereja yang lain, itu juga sah. Tetapi saudara-saudara, mari kita sadar bahwa sesungguhnya ini kita adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, jadi kalau saudara itu sungguh-sungguh memahami karya Yesus di atas kayu salib,
tanpa diorganisasi, tanpa diperintah, tanpa ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, hanya kita ya satu. Ya. Suku bangsa manapun tidak menjadi alasan untuk saudara tidak bersekutu satu dengan yang lain. Betapapun jauhnya jarak status sosial saudara dengan yang lain, itu tidak menjadi juga hambatan untuk kita sama-sama bergandeng tangan untuk memuji menyembah Tuhan dan melayani Dia. Nah, jadi itu kuasa salib Kristus, dan kemudian dikatakan bahwa kamu adalah tempat kediaman Roh Allah. Nah, jadi gereja, Roh Kudus hanya mau berdiam di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang hidup secara benar, berdamai satu dengan yang lain, yang mau mengakui karya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ya. Saudara berdoa, minta supaya ada pencurahan Roh Kudus, ada impartasi Roh Kudus, tetapi saudara mengasingkan diri, memisahkan diri, bahkan kemudian bersikap a priori terhadap kelompok-kelompok Kristen yang lainnya. Secara liturgi, saudara sudah melakukan satu ibadah impartasi pencurahan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya itu hanya ungkapan dan liturgi emosional. Ya, nanti kita akan melihat ini, sesudah Paskah ini akan ada, sesudah kebangkitan Yesus nanti dari antara orang mati akan ada doa 10 hari. Kenaikan Yesus ke surga ya, kenaikan Yesus ke surga. Ya, jadi mati, bangkit, lalu naik ke surga. Nah, sesudah itu ada doa 10 hari. Dia berkata, kita berdoa untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Itu satu konsep yang keliru. Ya, karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan tidak mungkin ada pencurahan yang kedua, yang ketiga. Makanya bagi saya tidak ada Pantekosta kedua, tidak ada Pantekosta ketiga. Pantekosta hanya sekali di Kisah Rasul pasal 2. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, maka saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah sesama anggota tubuh Kristus. Karena itu mari kita mengasihi tanpa pandang denominasi, tanpa pandang suku, tanpa pandang status sosial, karena kita sama-sama memandang kepada salib Yesus, maka kita satu di dalam Dia. Jadi itulah kuasa salib Yesus. Yang pertama adalah membawa orang berdosa dekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah menghilangkan perseteruan di antara bangsa-bangsa yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah memperdamaikan orang-orang berdosa dengan Allah. Dan yang keempat, salib itu adalah fondasi gereja yang sangat kuat. Nah, kiranya renungan firman Tuhan di hari yang istimewa ini itu mengambil bagian di dalam kehidupan saudara, tertanam di dalam hati saudara, berakar di dalam pikiran saudara, kemudian berbuah di dalam perbuatan-perbuatan saudara, sehingga saudara dan saya menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sungguh luar biasa kami nikmati pada sore malam hari ini. Oleh karena salib Kristus saja yang membuat kami bisa diselamatkan. Karena itu Bapak, ajar kami untuk selalu memandang kepada salib, untuk selalu berpegang teguh kepada salib, untuk memeluk erat salib itu, dan juga untuk menjunjung setinggi-tingginya salib itu, sehingga kehidupan kami dapat berkenan kepada Tuhan dan juga untuk menjadi kesaksian kepada banyak orang. Makasih Bapak untuk persekutuan kami di Sema Adonai. Satu channel yang Tuhan adakan untuk di dalamnya kami bisa saling memperkuat satu dengan yang lain, dan juga kami bisa bersinergi bersama-sama untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah kepada setiap orang dan juga kepada segala bangsa di atas muka bumi. Makasih Bapak, berkati kami semua, dan terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau sudah pakai pada sore hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi
semua umat Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa mengucap syukur dan mengakhiri bagian firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saya